Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita tentang Daulah Mamluk. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang masa keemasan atau puncak kejayaan, kemudian kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan juga masa kemunduran atau yang menyebabkan runtuhnya dari Daulah Mamluk. Yang pertama, kita akan membahas tentang masa keemasan dinasti Mamluk atau masa kejayaan dari dinasti Mamluk. Nah, pada masa keemasan pada Daulah Mamluk ini terjadi pada dua masa pemerintahan, yakni pada masa pemerintahan Baibar dan juga pada masa pemerintahan Kolawun. Yang pertama, tentang pemerintahan Baibar. Jadi, Sultan Mamluk yang paling berjaya pada masa pemerintahan Baibar ini adalah Al-Malik Al-Zahir Rukn al-Din Baibar al-Bunduk pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Nah, pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki, sama seperti Aibek. Ketika usia muda, dijual ke Damaskus seharga 800 dirham. Tetapi kemudian dikembalikan lagi karena ada cacat pada salah satu mata birunya. Al-Solih kemudian mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan pengawal. Setelah itu, karir militernya berjalan lancar dan cepat sehingga berhasil mendapatkan komando militer tertinggi di negara itu. Kemudian Baibar menjadi Mamluk Agung yang pertama, penguasa dan pendiri sejati dari kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertamanya yang ia dapatkan dalam peperangan melawan Mongol di Perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangannya melawan tentara salib. Baibar membangun banyak tempat umum. Jadi pada masa pemerintahannya ini dia melakukan banyak renovasi, yaitu seperti mempercantik masjid, menerapkan pajak untuk negara, zakat, dan juga sedekah. Nah, di antara beberapa monumen arsitektur Baibar yang terkenal yaitu adalah Masjid Agung di Kairo dan Damaskus, serta sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. Kemudian perpustakaan Zairiyah yang terdapat di Damaskus dibangun di atas kuil yang menaungi makamnya. Kemudian yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Kolawun. Nah, setelah Baibar meninggal, pemimpin dari dinasti Mamluk yang paling terkenal adalah Al-Malik Al-Mansur Saif al-Din Kolawun pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Pada masanya, pembangunan berkembang dengan pesat. Ia merenovasi benteng-benteng pertahanan. Di Kairo, ia membangun sebuah rumah sakit yang tersambung dengan satu masjid dan juga sekolah, serta sebuah kompleks kuburan bangsawan yang besar dengan keindahan seni arabeski. Kolawun juga membangun beberapa rumah sakit, termasuk diantaranya rumah sakit muslim yang masih ada hingga sekarang. Selanjutnya, tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Yang pertama pada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara Perancis dan juga Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang telah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian pun juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota baik di darat maupun di laut. Kemudian yang kedua, seni bangunan. Nah, dalam bidang ini Daulah Mamluk banyak membawa arsitek ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah ataupun masjid-masjid yang indah. Adapun bangunan-bangunan yang dibangun pada masa ini diantaranya ialah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, menara masjid. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Oleh sebab itu, Mesir menjadi tempat berkembangnya ilmu-ilmu seperti ilmu sejarah kedokteran, astronomi, matematika, dan juga ilmu agama. Nah, tokoh-tokoh besar yang terkenal di antaranya ialah Nasir al-Din al-Tusi, dia ahli di bidang astronomi. Kemudian Abu Hasan Ali al-Nafis,
yang ahli dalam bidang kedokteran, kemudian Ibnu Taimiyah Al-Sayuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ahli dalam ilmu agama. Kemudian yang keempat, budaya politik dan militer. Pada pemerintahan dinasti ini, sifat pemerintahannya adalah oligarki militer. Kecuali pada waktu singkat ketika Qalawun pada tahun 1280 sampai 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Kemudian anak Qalawun berkuasa selama 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbugo pada tahun 1295 sampai 1297 Masehi. Adapun sistem pemerintahan oligarki di sini banyak mendatangkan kemajuan bagi Mesir, di mana kedudukan amir pun menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi dan menunjukkan kemampuan-kemampuannya dalam berbagai bidang, seperti konsolidasi pemerintahan, perekonomian, dan juga ilmu pengetahuan. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara dididik dengan tujuan menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Kemudian sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Walaupun mereka adalah pendatang di wilayah Mesir, mereka berhasil menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan daerah asal mereka. Kemudian sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan pada Daulah Mamluk seperti yang kita ketahui adalah bentuk pemerintahan sistem pemerintahan oligarki. Nah, apa sih sistem pemerintahan oligarki? Nah, sistem pemerintahan oligarki yaitu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Sistem oligarki ini dapat dikatakan sebagai sistem yang bersifat demokrasi apabila dibandingkan dengan sistem monarki ataupun sistem aristokrasi atau pemerintahan bangsawan. Sistem pemerintahan oligarki di sini ialah lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan juga keahlian dalam peperangan. Sultan atau pemimpin yang lemah bisa disingkirkan atau diturunkan jabatannya oleh tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar di masyarakat. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan ini ialah tidak adanya istilah senior ataupun junior, melainkan lebih berdasarkan kepada keahlian dan kepiawaiannya tersebut. Yang terakhir yaitu tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk. Jadi kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya adalah tidak stabilnya pemerintahan disebabkan karena para penguasa ketika itu lemah. Adanya kondisi alam yang di luar dugaan mereka, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan serta wabah penyakit yang mengakibatkan banyak yang meninggal dunia. Kemudian faktor eksternalnya adalah menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang, sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamalik sampai menghancurkannya, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Mamalik.